Selamat malam rekan malam. Kali ini Tirai Malam akan membawakan satu kisah yang dialami oleh Mas Agung. Mas Agung ini adalah teman masa kecil saya. Sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah, kita mulai ceritanya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Agung adalah teman kecil saya waktu saya masih tinggal di salah satu desa di Yogyakarta. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2002. Waktu itu selepas musim panen, kebetulan di selatan desa saya ini adalah area persawahan yang cukup luas. Nah, sore hari selepas asar, saya, Agung, Rizky, Yusuf, dan Fikri berniat untuk mencari belut di sawah. Rizky ini adalah kakak dari Agung. Mencari belut di sawah selepas musim panen adalah kebiasaan warga desa yang sering dilakukan. Kami berlima pun menuju titik kumpul. Titik kumpul ini adalah sebuah lahan kering di tengah area persawahan di ujung jalan, di mana di sana adalah area para petani untuk menumpuk padi dan jerami sebelum dimuat ke area luar persawahan dengan truk atau gerobak sapi. Di sana juga berdiri sebuah pohon trembesi yang sangat besar dan tua. Pohon ini adalah satu-satunya pohon di area persawahan ini hingga terlihat dari ujung desa ya. Kami pun telah tiba di sana, lalu kemudian kita membagi kelompok menjadi dua. Agung dan Rizky ke arah timur, sedangkan saya, Fikri, dan Yusuf ke arah barat. Setelah sekitar 2 jam mencari, kami pun memutuskan untuk menyudahi pencarian belut sore ini. Karena selain sudah gelap, rasanya juga hasil yang kita dapatkan juga sudah cukup lumayan. Saya, Fikri, dan Yusuf sudah lebih dulu sampai di titik kumpul atau di titik tadi ya. Sedangkan Agung dan Rizky terlihat masih berjalan menuju ke sini. Kami pun segera membersihkan diri di saluran irigasi di area itu sebelum pulang. Semua sudah bersih, peralatan sudah dikemas, dan hasil perburuan juga sudah dibagi-bagi. Kami pun hendak berjalan pulang. Baru kami mau melangkah, tiba-tiba Agung mengatakan bahwa ingin istirahat sebentar. Agung mengatakan itu sembari dia memanjat tumpukan jerami yang ada di bawah pohon trembesi besar tadi. Aku pun duduk di atas sana dan sesekali memijat kakinya dan dia berkata, "Wes dhisik wae, aku leren sik sedelo." Artinya, udah duluan saja. Aku istirahat sebentar sambil masih sesekali memijat kakinya. Tanpa ada rasa curiga, kami pun berjalan meninggalkan dia sendiri di sana. Waktu itu sudah tidak ada orang di sana ya, para petani sudah pulang dari tadi. Saya pun sampai rumah lalu mandi dan berangkat ke masjid untuk sholat jamaah dan mengaji. Sampai di masjid, teman-teman sudah berkumpul di sana untuk mengaji seperti biasanya. Tapi di sana aku tidak melihat Agung. Biasanya dia yang paling aktif bercanda dan menjahili teman-teman saat mengaji. Saya pikir Agung tidak berangkat mengaji karena mungkin dimarahi orang tuanya karena pulang terlalu sore. Aku pun pulang, makan, kemudian menyiapkan buku-buku untuk pelajaran besok. Sampai akhirnya pukul 9 malam aku pun memutuskan untuk tidur. Saat akan memejamkan mata, sayup-sayup dari kejauhan aku mendengar suara kentongan bersautan. Tong 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 tong. Aku pun penasaran lalu mendengarkan suara itu lebih seksama. Semakin lama suara itu semakin mendekat dan semakin jelas. Di antara suara kentongan itu terdengar juga sayup-sayup orang memanggil nama Agung. Gung, Agung, Gung, Agung. Karena semakin jelas, bapak dan ibuku pun keluar. Aku mengikuti mereka dari belakang. Lalu sampailah rombongan itu di depan rumah kami. Bapak pun bertanya pada salah satu warga, "Ono apa to, Kang? Ada apa to, Kang?" "Si Agung hilang, ket mau rong Bali." "Si Agung hilang dari tadi belum pulang," katanya. "Agung anaknya Pak Rohmat." "Iya, Pak." Ibu saya pun langsung bertanya kepada saya, "Loh, bukannya tadi cari belut sama kamu, Le?" Saya pun menjawab, "Iya, Bu." "Terus kok belum pulang?" tanya ibu lagi. Lalu aku menceritakan kejadian tadi sebelum pulang. Ternyata selain rombongan yang lewat di depan rumah saya, juga ada beberapa rombongan lain yang berpencar dalam pencarian malam itu. Rombongan-rombongan ini kemudian bertemu di perempatan tepat di depan rumah kami dan saling bertanya, "Ketemu tidak?" "Enggak, belum ketemu," kata salah satu orang dari rombongan. Nah, di sana juga ada ibu Agung yang sedang menangis karena kehilangan putranya. "Gung, kemana tuh kamu, Le? Ndang Bali yo, Le?" gitu.
"Agung, kemana toh kamu le? Cepat pulang le," gitu. Sambil beberapa ibu lain mencoba menenangkan. Tak berapa lama datang lagi satu rombongan sekitar 4 orang. Ternyata rombongan ini dari lokasi tadi ya, dari lokasi di mana Agung terakhir kali duduk, atau di lokasi tumpukan jerami di bawah pohon terem besi, dan hanya menemukan sandal si Agung. Melihat sandalnya Agung, ibunya pun kembali menangis histeris. Warga desa pun semakin panik dan bingung harus mencari kemana lagi. Lalu karena kondisinya semakin larut dan semakin tidak kondusif, Pak Kiai pun berbicara kepada warga desa. "Saudara-saudara, kita sudah berusaha mencari kemana-mana dan belum juga ketemu. Sekarang mari kita berdoa mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Agung segera ditemukan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Mari saya pimpin doa. Kita memohon kepada Allah," kata Pak Kiai. "Nggih, Pak Kiai," serentak warga pun menjawab. Warga pun semua berdoa di sana. Di perempatan itu dipimpin oleh Pak Kiai, lantunan surat-surat Al-Quran menggema di desa itu. Doa berjalan dengan khusyuk. Sekitar 15 menit berdoa, Pak Kiai pun menyudahi doa dan meminta dilakukan pencarian sekali lagi. "Tolong sekali lagi ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita cari sekali lagi. Sekarang pencariannya kita fokuskan di area-area sekitar desa sini saja, tidak perlu sampai ke sawah-sawah maupun sungai di seberang desa." Lalu kali ini warga pun kembali berpencar, tapi sesuai dengan instruksi dari Pak Kiai, area pencarian dipersempit di area dalam desa saja. Semua area kembali ditelusuri, dari perkebunan, kebun-kebun kecil, semak-semak, kuburan, masjid, madrasah, dan juga beberapa rumah-rumah warga yang tadinya belum dicek. Setelah warga kembali berpencar dan Agung belum juga ditemukan, Pak Yai meminta beberapa orang mengantar ibunya Agung untuk pulang. "Tolong antarkan ibu Agung pulang. Semoga nanti di perjalanan bertemu dengan Agung, atau siapa tahu Agung sudah menunggunya di rumah," kata Pak Kiai. Ibunya pun berjalan pulang dipapa oleh beberapa ibu-ibu lain. Tepat di depan gang masuk rumahnya Agung, di depan kebun kecil yang dipenuhi semak dan tanaman pagar. Jadi tanaman yang memang difungsikan untuk pagar ya, seperti di pagar-pagar di taman. Agar ibu Agung kembali histeris dan berteriak, "Agung!" sambil menunjuk rimbunan semak di bawah pohon kedondong. Di situ ada satu pohon kedondong yang cukup besar dan rimbun, dan di bawahnya terdapat semak-semak dan juga tadi pohon atau tanaman pagar tadi. Warga pun yang mendengar itu berlari ke arah suara itu, termasuk saya dan Rizky. Dan alangkah terkejutnya semua warga mendapati Agung sedang duduk memeluk lutut, matanya melotot dan menggigit bibir bawahnya sambil gemetaran tanpa busana. Ya, di situ Agung ditemukan tanpa menggunakan busana sama sekali. Warga pun bergegas menarik Agung dari semak itu, kemudian menutupi tubuhnya dengan kain sarung. Alhamdulillah, warga pun serentak mengucapkan hamdalah. Agung pun kemudian dibawa pulang dan dimandikan dengan air yang sudah dicampur dengan beberapa bunga dan pon-pon. Pencarian pun selesai, semua orang kembali ke rumah termasuk saya dan juga bapak. Sampai di rumah waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat. Singkat cerita, berita ini pun dengan cepat menyebar. Banyak orang desa dan tetangga yang datang hanya untuk mendengar kisah ini langsung dari warga desa. Anehnya, Agung sampai beberapa hari setelah kejadian itu, dia tidak dapat berbicara, seperti maaf orang tunawicara. Akhirnya dengan inisiatif dari orang tua Agung, diadakan acara pengajian di rumah Agung. Pengajian ini diadakan malam Jumat. Sebenarnya setiap malam Jumat itu ada pengajian di desa saya, dan tempatnya itu berpindah-pindah ya, dari satu rumah ke rumah warga yang lain. Dan kali ini orang tua Agung minta pengajian itu diadakan di rumahnya. Selain untuk pengajian rutin, juga sekalian diadakan doa memohon kesembuhan untuk Agung. Dan benar saja, setelah pengajian itu Agung pun paginya bisa kembali normal dan tidak ada gangguan sama sekali.
persis seperti sedia kala. Akhirnya dia pun bisa bercerita tentang pengalamannya waktu itu. Jadi menurut pengakuannya, ceritanya tuh seperti ini. Sore itu setelah kami tinggal, Agung entah kenapa merasa sangat mengantuk dan akhirnya dia tertidur di atas tumpukan jerami itu. Agung pun tidak perlu waktu lama untuk tertidur di situ. Selain kondisi badannya juga capek, semilir angin juga membuatnya semakin mengantuk. Tak berserang lama setelah dia tertidur, dia merasa seperti ada yang membangunkan. Ada yang menepuk pundaknya. "Gung, Agung, tangi le, wis surup." "Gung, Agung, bangun nak, udah maghrib," katanya seperti itu. Agung pun membuka mata dan dia melihat ada sosok ibunya di situ membangunkannya. Agung pun bangun, lalu si ibu ini memutar tubuhnya membelakangi Agung lalu mengisyaratkan untuk naik di atas punggungnya. Agung pun menurutinya, lalu dia naik di atas punggung sosok yang menyerupai ibunya itu. Agung pun digendong berjalan. Anehnya, Agung merasa ada yang aneh, yaitu jalan yang dilaluinya itu jalan yang justru berlawanan arah menuju desanya. Agung pun tidak banyak berpikir banyak ya, karena melihat dia itu digendong ibunya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia bahkan melanjutkan tidur di pangkuan atau di gendongan ibunya. Setelah beberapa saat tertidur, Agung ini seperti merasakan ada yang mengelus pipinya, jadi dia terbangun. Dan benar saja, ketika terbangun, si Agung ini mendapati yang tadi sosok ibunya tadi mengelus-elus pipinya. Agung ini tidur, kepalanya berada di paha atau di pangkuan ibunya. Lalu ibunya dengan lembut berkata, "Gung, mandi dulu nak, habis ini makan, sudah malam." Agung pun menuruti. Dia duduk di pinggir ranjang, lalu ingin berjalan keluar rumahnya. Tapi ada yang aneh, rumahnya itu tidak seperti rumahnya gitu. Rumahnya itu seperti bangunan gubuk dari anyaman bambu. Tidak terlalu besar. Di ruangan itu hanya ada satu ranjang itu, satu meja dan juga satu kursi. Dan di atas meja itu seperti ada tudung penutup makanan dari bambu juga. Agung sempat melihat ke arah situ, namun dia tidak menghiraukannya. Lalu dia menuju keluar rumah. Walaupun Agung asing dengan rumah itu, tapi sepertinya dia paham letak di mana kamar mandinya. Dia lalu keluar menuju ke belakang rumah dan hendak mengambil air untuk mandi. Dia sudah berada di sumur itu, lalu melepaskan seluruh pakaiannya karena akan mandi. Lalu di situ Agung mandi, lalu kemudian ya seperti biasa mandi aja gitu seperti biasanya. Lalu kemudian setelah itu dia kembali ke dalam rumah lagi. Dan di dalam rumah dia melihat pakaian yang tadi dikenakannya itu sudah tidak ada, berganti dengan satu pakaian berwarna putih kecoklatan. Pakaiannya itu satu setel ya, atas bawah warnanya sama dengan celana pendek di situ. Lalu ibu Agung tadi itu menyuruh Agung, "Yuk kita makan dulu," seperti itu. Setelah itu Agung dan si sosok ibu tadi menuju ke meja makan. Hanya terdapat satu kursi di situ. Agung pun disuruh duduk di kursi itu, sedangkan ibunya berdiri di sampingnya. Ketika itu Agung sangat merasa haus dan lapar ya. Lalu Agung ini meminum satu teguk air dari situ, dan baru meminum satu teguk itu tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti orang banyak berbicara seperti itu. Tapi Agung tidak mengerti itu bahasa apa gitu. Agung belum paham. Agung menunda makannya lalu berfokus mendengarkan itu. Tiba-tiba yang tadi sosok seperti ibu Agung tadi seperti gelisah. Dia mondar-mandir lalu kemudian mengeram gitu ya.
Nah, di saat setelah mengeram itu, alangkah terkejutnya aku melihat sosok yang tadi menyerupai ibunya itu berubah wujud ya, menjadi nenek-nenek dengan rambut yang putih kecoklatan, giginya hitam, lidahnya menjulur panjang, dan pada bagian payudaranya itu juga menjulur panjang. Agung pun ketakutan, dia bahkan melempar gelas yang tadi dipegangnya itu. Tapi yang dia lihat selain itu adalah dari sela-sela anyaman bambu rumah tadi itu berpendar suatu sinar warna biru, putih kebiruan, yang menembus di sisi-sisi celah-celah anyaman bambu rumahnya tadi. Lalu kemudian si makhluk wanita itu keluar. Agung pun dia hanya diam, tidak mengikuti dia karena dia saking takutnya. Dia gemetar, keringatnya mulai bercucuran, lalu dia ingin berteriak tapi tidak bisa. Dia hanya bisa menggigit bibir bagian bawahnya. Lalu terdengar suara jeritan keras dari luar, seperti jeritan perempuan keras dari luar. Agung tidak mengetahui dari mana asal itu. Setelah jeritan itu yang sangat melengking itu, Agung menutup telinganya, kemudian tidak tahu dia itu langsung pingsan gitu ya, langsung tertidur. Nah, kemudian ketika terbangun, dia sudah terbangun di tanah. Ketika dia terbangun kondisinya dingin ya. Kondisinya dia kedinginan di tanah, dan ketika dia membuka mata, dia sudah berada di balik semak-semak di bawah pohon. Dia melihat beberapa warga yang mondar-mandir meneriakinya, memanggil namanya. Dia tahu bahwa warga ini sekarang sedang mencari dia, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa mengatakan bahwa saya di sini loh, aku di sini gitu. Dia hanya bisa seperti ingin mengucap sesuatu, tapi itu tidak keluar dari mulutnya. Dia juga tidak bisa bergerak, hanya hawa dingin yang merasuki tubuhnya waktu itu. Kemudian dia hanya bisa memeluk lututnya dan berdoa semoga dia bisa ditemukan saat waktu itu. Tak berselang lama, dia mendengar seperti suara ibunya menangis dan memanggil-manggil nama Agung. Di situ Agung pun hanya berucap dalam hati, "Bu, aku neng kene, Bu," katanya. "Bu, saya di sini, Bu," katanya. Dan mungkin karena ikatan ibu dan anak yang sangat kuat ya, ibunya itu langsung menengok ke arah kiri, ke arah di mana Agung berada, dan benar saja di situ ibunya menemukan Agung sedang duduk memeluk lutut tanpa busana itu. Dan akhirnya malam itu Agung pun ditemukan. Jadi begitu kisah yang diceritakan Mas Agung, versinya Mas Agung ketika dia hilang beberapa jam. Dia seingatnya dia hanya tertidur sebentar di sana, lalu kemudian akan mandi. Dan di sana dia juga mengatakan bahwa itu tuh di sana belum gelap ya, masih sore, masih surup gitu, masih nuansanya masih mau maghrib gitu. Dia pun mengatakan bahwa itu hanya sebentar sekali gitu, tapi ternyata di dunia nyatanya dia sudah hilang mungkin sekitar lebih dari 6 jam. Untung saja malam itu Mas Agung bisa ditemukan dan selamat tanpa kurang suatu apapun, walaupun dia sempat tidak bisa berbicara beberapa hari. Namun setelah itu Agung menjadi Agung yang seperti biasanya. Dia masih ceria, jahil, dan juga suka bercanda. Begitulah kisah yang dapat kami ceritakan pada malam hari ini. Kisah Mas Agung yang digondol WW waktu itu, dan itu ceritanya sudah menyebar dan menjadi satu legenda baru di kalangan anak-anak di sana, bahwa kalau sudah maghrib jangan
Jangan banyak bermain, segera pulang, segera ke masjid, segera mengaji, agar tidak digondol wewe seperti Mas Agung. Sekian dari tirai malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian yang kurang berkenan di hati para subscriber, para penonton dan pendengar sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.